Kita ketemu lagi di segmen rapihin kabel. Ada beberapa selongsong kabel yang udah jelek, udah getas. Saatnya kita rapikan. Rencananya sih saya mau ganti semua selongsongnya sekalian ya, biar kelihatan lebih rapi. Kemudian masih ada juga beberapa kabel yang masih telanjang, belum ada selongsong seperti ini ya. Ini selongsong lama. Nih kalau kalian lihat ya. Ini. Oke. Nah, kita akan lihat lebih dekat dulu ya bagaimana kondisinya, sehingga nanti bisa ada gambaran kira-kira setelah dirapihin hasilnya seperti apa. Jadi beginilah kondisinya. Saya sedikit perlihatkan poin-poin mana yang akan saya bungkus lagi dengan selongsong spiral ya. Di sini ada nih, ini akan saya bungkus. Kalian lihat ini telanjang. Tadinya ada selongsongnya, cuman karena udah robek, udah pecah segala macem, akhirnya nggak sempat saya videokan untuk membukanya. Dan selongsong bekasnya juga sudah saya buang ya. Terus ada lagi, nah ini dia begini, ini isolasinya sudah pada ngelotok ya. Terus di bawah sini dia masih ada yang beberapa yang telanjang seperti ini. Kemudian kita ke wiring utamanya. Ini wiring untuk injektor CKP ya, ada di sini. Ini masih bagus sebenarnya ya, tapi nanti coba deh ya, mau saya ganti apa enggak kita lihat nanti. Terus nah ini buat coil nih, ini buat coil 1 dan coil 4. Nih dia, ini coil 1 dan coil 4 ya. Ini juga telanjang, dia nggak ada selongsongnya seperti ini. Ini buat soket. Nah ini sambil kita pengenalan soket-soket ya. Ini soket untuk jarum temperatur yang di speedometer ya. Kemudian mana lagi? Nah ini soket servo nih. Ini soket servo atau ISC. Nah ini nih yang saya maksud getas-getas itu seperti ini ya brother ya. Nih lihat nih. Oke, kemudian ini soket untuk throttle position sensor. Oke, kita singkirin. Nah, ada banyak banget soket-soket di sini ya, yang dia nggak luput dari, atau ada spiral, ada cover spiralnya, cuman udah termakan usia, jadi akhirnya beginilah kondisinya ya. Ini juga lihat, dia patah covernya, selongsongnya ya. Ini soket kalau nggak salah dia untuk knock sensor, ini kayaknya. Oke, terus apa lagi ya? Ada airflow sensor. Nah ini juga udah lumayan keras ya, udah nggak fleksibel, udah nggak lentur lagi. Nanti coba. Nah ini putus juga di sini ya. Ini di sini putus. Terus apa lagi? Ya. Nah ini ada yang telanjang di sini. Ini soket speed sensor. Oh sorry, nih soket untuk speed sensor. Ya, dia sudah telanjang karena memang sudah getas. Sisa-sisanya juga udah saya buang ya. Mana lagi? Ya, intinya inilah ya. Kalian bisa perhatikan banyak sekali yang perlu kita balut dengan selongsong. Supaya apa tujuannya? Supaya terlihat lebih rapi ya, nggak semrawut, dan juga sedikit melindungi dari hawa panas mesin ini. Ini lihat nih, ini yang paling gede kumpulannya. Nih lihat, ini juga udah nggak ada selongsongnya ya. Nih, oke, nanti juga kita akan kasih selongsong juga di sini. Kemudian ada kabel-kabel yang panjangnya nggak sesuai. Ini contoh ini ya. Nih lihat nih, ini kabel untuk coil, dia harusnya dia tergabung ke sini nih. Aduh gimana nih, sorry. Nyangkut cuy.
Nah, dia harusnya nih manteng begini ya. Tapi dia ketahan sama satu kabel. Ini adalah kabel untuk input ke takometer. Ya, nanti saya akan potong, saya akan sesuaikan lagi panjangnya. Jadi supaya ini nanti bisa jadi satu. Nih, ini bisa jadi satu. Nanti lebih ringkas, lebih simpel lagi, nggak terlalu banyak yang tercecer. Oke. Penasaran bagaimana prosesnya, bagaimana hasilnya? Ikuti terus, tapi jangan lupa subscribe channel ini, aktifin loncengnya, biar selalu update dengan perkembangan-perkembangan atau konten-konten DIY, tips dan trik lainnya di channel Sebs Automod ini. Thank you! Dan di sini kita sudah lebih dekat. Saya bisa sambil jelasin beberapa atau apa-apa yang memang perlu saya terangkan di sini ya. Nah, ini kita akan kletek dulu. Isolasi seperti ini nanti kita akan ganti dengan isolasi yang baru. Ini kebetulan yang saya pegang wiring untuk coil dan juga injektor. Nih ya. Kita lepas aja. Nah, cakep. Nih lihat nih ya, udah jelek seperti ini. Oke, nah nih tadi kan terpisah ya. Ini untuk coil, nah ini injektor dan juga ada coil di sini, ada CKP di sini. Nah, karena ini satu jalur, makanya di sini saya mau gabungin jadi satu begini. Oke. Dan akhirnya ini sudah jadi satu jalur ya, udah nggak kepisah-pisah lagi. Di sini ada buat ini soket untuk CKP. Ini coil 1, injektor 1, coil 2, injektor 2, kemudian coil 3, injektor 3, coil 4 dan injektor 4 ya. Ini sudah senada, sudah sejalur. Dan udah nggak kececer lagi pastinya. Ini juga udah saya balut dengan isolasi di setiap ujung-ujung, di setiap persambungannya ya. Nih udah ada isolasi begini. Nah, tinggal kita lanjutkan untuk sisanya, untuk yang lain. Finally, ini udah selesai semua kepasang ya.
mulai dari selongsong, kabel-kabel, soket-soket segala macem udah rapi. Dan kemarin juga kita udah sempat bersihkan ruang mesinnya, jadi memang lebih estetik kali ini. Cuman ya, kalau menurut saya pribadi sekilas ini tidak terlalu mencolok kelihatan perbedaannya ya, karena memang ini hanya kita rapikan saja semua selongsong kabel yang sudah pecah, sudah getas, sudah compang-camping. Kita ganti pakai selongsong kabel yang baru. Dan ini bukan wire tag ya. Ekspektasi kita hanya sebatas rapi aja. Ya, kita nggak umpet-umpetin kabelnya, jadi kabel-kabel tetap kelihatan. Nah, biar nggak penasaran, langsung ya kita lihat aja. Jadi beginilah hasilnya. Kalian bisa menilai sendiri apakah cukup rapih, kurang rapih, atau mungkin bagaimana. Coba kalian komen ya, kasih saya masukan. Nah, coba kita lihat lebih dekat, mulai dari yang sebelah sini dulu nih. Kalian lihat ya, coba dinilai sendiri. Ini mesin juga udah kinclong ya, walaupun nggak 100% bersih, tapi setidaknya semua deposit oil sudah nggak ada lagi ya. Oke, hanya kotoran-kotoran minor saja ya. Nih, kita lihat ini semua selongsongnya sudah diganti dengan yang baru. Jadi kelihatan bersih ya, kelihatan bersih. Menurut saya juga kelihatan lebih rapi, cuman ini ada sedikit isolasi yang terkelupas. Ini juga isolasi seperti ini juga jadi PR buat saya. Kenapa? Karena selama saya kasih isolasi, dia nggak mau merekat dengan sempurna. Ya, artinya baru sebentar saja sudah terkelupas. Mungkin teman-teman punya pengalaman ya, pakai isolasi yang bagus atau punya rekomendasi merek apa atau bagaimana caranya. Coba ya, saya dibantu untuk coret-coret di kolom komentar. Oke. Kita lanjut lagi ya. Ini untuk kabel-kabel yang menumpuk di atas gearbox. Sekali lagi ini enggak saya umpetin memang, karena cari simple aja biar cepat juga ya. Ini selongsongnya sudah baru semua. Kemudian kita naik ke bagian injektor, coil, dan juga sensor CKP. Ya, ini kabelnya sudah rapi banget. Ya, tadinya ada di satu jalur ini ya, ada dua partisi kabel ya. Nah, sekarang ini sudah saya jadikan satu. Jadi untuk satu jalur semuanya ada di sini ya. Ini ada coil, injektor di bawah sini ya, coil lagi, injektor, coil, injektor, kemudian CKP. Oke, semua sudah rapi. Nah, gimana menurut teman-teman semua? Apakah ini worth it untuk kalian lakukan di mobil kalian masing-masing? Atau mungkin ada kurang-kurangnya apa? Ada, Om, masih kurang rapih nih. Om, harusnya pakai isolasi yang bagus, merek apa, merek A, B, C, atau apalah. Coba kalian kasih masukan. Mungkin itu saja konten kali ini. Kita jumpa lagi di konten lainnya. Thank you.